Melihat situasi di mana mewabahnya penyakit COVID-19, GPDI Alpha Omega Bojonegoro menyiapkan ibadah streaming secara online. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam mengikuti ibadah streaming secara online. Siapkan diri dengan mengenakan pakaian yang pantas, rapi dan sopan, sama seperti akan beribadah ke gereja. Lalu, tentukan lokasi yang tepat untuk mengikuti ibadah secara online. Duduklah dengan sopan, jangan berbaring ataupun melakukan aktivitas lainnya. Jemaat dapat menyaksikan streaming melalui link yang telah dibagikan oleh pihak gereja. Siapkan hati sebelum waktu ibadah dimulai, sama seperti ketika berada di gereja. Serta tidak makan maupun minum selama beribadah. Jemaat diharapkan mengikuti liturgi selama mengikuti ibadah, seperti waktu berdoa, saat menaikkan pujian bersama, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Diharapkan jemaat mengikuti seluruh jalannya ibadah online hingga selesai. Siapkan hati, siapkan diri, mari kita masuk ke hadirat-Nya yang kudus dan rasakan kuasa-Nya bekerja atas kita. Simak informasi terbaru mengenai GPDI Alpha Omega melalui akun Instagram @aomechurch. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh menikmati setiap kebaikan-Mu di dalam kami. Kami percaya saat ibadah kami kerjakan dengan percaya, maka Engkau memberkati apa yang sedang kami kerjakan. Tolong ibadah kami hari ini Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan bagi kami. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Engkau, Allah yang baik dalam hidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Haleluya. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
dalam Tuhan. Karena setiap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kita akan terus bersuka cita. Haleluya, puji Tuhan. Kami akan terus bersuka dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami akan bernyanyi, memuji kebesaran-Mu. Oh ya, oh Allah yang luar biasa. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi, amin, haleluya, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena bukan bersuka, bukan bersuka, haleluya, karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi, amin, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena katakan rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku tiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan rahmat-Nya baru, haleluya, rahmat-Nya baru bagiku tiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku kita akan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya, naikkan sukacitamu. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, bukan bersuka, ya, bukan bersuka, amin, karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru, rahmat-Nya baru bagiku tiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, sekali lagi, rahmat-Nya baru, ya, rahmat-Nya baru bagiku tiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, haleluya, puji Tuhan. Kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Amin. Kita akan terus menikmati setiap kebaikan Tuhan. Lewat apa yang akan ditaburkan, lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya hari-hari ini meskipun ada banyak hal yang terjadi, dunia coba mengancam, kesehatan terancam, apapun keadaan mungkin terancam, tapi ketahuilah mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini bagi kita. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib bagi kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kami percaya terhadap kuasa-Mu. Puji Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang tak
semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, Kau ajaib bagi kami.
bagi kami sampai hari ini. Dan kami lebih lagi percaya saat firman Allah dibentangkan, maka setiap perkataan firman Allah yang keluar dari mulut hamba-Mu akan mendatangkan mujizat bagi kami. Apa yang kami dengar akan menumbuhkan iman kami. Apa yang kami dengar boleh memperkuat iman kami. Kami percaya Tuhan, hari ini firman-Mu akan memberkati kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Tanamkan firman-Mu di hati kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Tuhan. Mengikuti arahan pemerintah mengenai penataan hidup baru atau new normal dan adanya panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah, maka berikut beberapa hal yang harus diketahui oleh seluruh jemaat GPDI Alpha Omega terkait protokol kesehatan yang berlaku dan wajib untuk dipatuhi oleh seluruh anggota jemaat GPDI Alpha Omega Bojonegoro selama mengikuti kegiatan ibadah di lingkungan gereja GPDI Alpha Omega Bojonegoro. Untuk pelaksanaan ibadah raya GPDI Alpha Omega akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah. Ibadah raya pertama dilaksanakan pukul 7 pagi dan ibadah raya kedua diadakan pukul 4 sore. Durasi ibadah hanya berlangsung sekitar 1 jam atau 60 menit. Dan untuk ibadah online akan tetap ditayangkan secara live streaming melalui channel YouTube GPDI Alpha Omega Bojonegoro. Setiap jemaat yang akan beribadah diharapkan untuk wajib menggunakan masker dari rumah masing-masing. Berkaitan dengan penerapan physical distancing atau pembatasan kontak fisik, maka pihak gereja membatasi kapasitas jemaat yang hadir di setiap jam ibadah yang dilaksanakan. Kapasitas tempat duduk yang disediakan setiap ibadah adalah 175 kursi yang sudah diatur pembatasan jaraknya, agar jemaat masih tetap dapat beribadah dengan nyaman. Apabila kapasitas tempat duduk telah penuh, maka dengan hormat diharapkan anggota jemaat dapat mengikuti ibadah di jam berikutnya atau dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Bagi anggota jemaat yang berusia lanjut dan lebih banyak membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas, beserta anggota jemaat yang dalam keadaan tidak sehat, dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Begitu pula dengan anggota jemaat yang memiliki anak-anak di bawah usia 13 tahun dan sudah dapat ditinggal di rumah, diharap untuk tidak membawa anak-anak beribadah di dalam gedung gereja, melainkan diarahkan untuk mengikuti ibadah online AO Kids yang akan diupload di channel YouTube GPDI Alpha Omega Bojonegoro. Pintu gerbang gereja akan dibuka 30 menit sebelum ibadah dimulai, sehingga dihimbau bagi seluruh sidang jemaat dapat mengatur jam keberangkatan dengan sebaik mungkin. Usahakan untuk tidak datang terlambat, dan bagi jemaat yang datang lebih awal sebelum pintu gerbang gereja dibuka, harap untuk tidak menunggu secara bergerombol di depan gereja maupun di pinggir jalan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat jemaat akan masuk ke dalam gedung gereja. Pertama, di depan pintu gerbang gereja akan ada petugas gereja yang bertugas memeriksa suhu tubuh setiap jemaat yang akan masuk ke dalam gedung gereja dengan menggunakan termogan.
Jika suhu tubuh melebihi 37,5 derajat, maka dianjurkan untuk para jemaat beristirahat di rumah dan mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Kedua, setelah selesai melakukan pemeriksaan suhu tubuh, anggota jemaat dapat mencuci tangan di wastafel yang telah disediakan di sisi kiri dan kanan tangga masuk gedung gereja. Dianjurkan untuk dapat mencuci tangan dengan bersih menggunakan sabun sesuai aturan mencuci tangan yang benar. Ketiga, di area dom gedung gereja, setiap anggota jemaat diwajibkan untuk masuk ke bilik penyemprotan atau sterilisasi. Diharapkan untuk tetap menjaga jarak aman selama berada dalam antrian masuk ke dalam pintu masuk gereja. Keempat, di depan pintu masuk gedung gereja telah disediakan kotak persembahan bagi jemaat, sehingga jemaat dapat langsung memberikan persembahan tanpa harus mengadakan kontak fisik dengan petugas gereja. Mengingat persembahan diberikan pada saat anggota jemaat memasuki gedung gereja, maka diharapkan persembahan telah dipersiapkan saat di rumah masing-masing agar tidak menghambat antrian jemaat saat masuk ke dalam gedung gereja. Kelima, untuk sementara waktu karena adanya penerapan physical distancing, maka setiap anggota jemaat yang masuk ke dalam gedung gereja tidak perlu berjabat tangan dengan petugas gereja maupun anggota jemaat lainnya. Anggota jemaat cukup mengkatupkan kedua tangan sebagai simbol salam sapa dengan para petugas dan anggota jemaat yang dijumpai di dalam gedung gereja. Keenam, anggota jemaat yang telah memasuki ruangan gereja dihimbau untuk langsung duduk di tempat duduk yang sudah diatur. Mengingat singkatnya durasi ibadah yang dilaksanakan, diharapkan untuk setiap anggota jemaat dapat mengikuti ibadah dengan khusyuk dan tidak berpindah-pindah tempat atau keluar masuk toilet maupun gedung gereja untuk mengurangi interaksi dengan anggota jemaat yang lain. Ketujuh, selama ibadah berlangsung, seluruh jemaat diharapkan untuk tetap menggunakan masker. Terkait dengan adanya sakramen perjamuan kudus yang dilaksanakan setiap awal bulan, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap anggota jemaat. Pertama, pihak gereja akan berusaha semaksimal mungkin menjaga kebersihan dan kehigienisan roti anggur perjamuan yang akan diberikan kepada anggota jemaat. Kedua, agar roti dan anggur tidak mudah terkontaminasi, maka roti dan anggur yang telah disiapkan akan langsung dikemas menjadi satu kemasan yang tertutup secara rapat. Ketiga, roti dan anggur perjamuan akan dibagikan oleh petugas gereja yang juga telah menggunakan masker dan sarung tangan. Dihimbau untuk anggota jemaat tidak mengambil sendiri kemasan roti dan anggur perjamuan yang ada, melainkan petugas yang telah ditentukan yang akan membagikan roti dan anggur perjamuan yang telah disediakan. Keempat, saat ibadah selesai, cup perjamuan yang telah digunakan oleh setiap anggota jemaat diharapkan untuk langsung dibuang di plastik sampah yang telah disediakan di area dom gedung gereja. Setelah ibadah selesai, Bapak dan Ibu Gembala akan memberi salam sapa dari atas altar gereja. Diharapkan saat ibadah selesai, anggota jemaat dapat keluar gedung gereja secara bergantian dan mengikuti arahan petugas gereja melalui pintu keluar yang telah ditentukan. Tetap dihimbau untuk menghindari gerombolan orang dan sentuhan fisik. Untuk menghindari dan mengurangi kontak sosial dengan orang banyak, dihimbau kepada setiap anggota jemaat untuk segera pulang setelah mengikuti ibadah di GPDI Alpha Omega Bojonegoro.
Demikian himbauan terkait protokol kesehatan yang berlaku saat beribadah di lingkungan gereja GPDI Alpha Omega Bojonegoro. Mari kita jaga kenyamanan dan keamanan bersama guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Tetap aman dan terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya selaku Gembala GPDI Alpha Omega ucap syukur kepada Tuhan kalau beberapa waktu kita telah lewati ibadah secara online dan kita rencana tanggal 5 Juli kita akan ibadah secara komunal. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara Jemaat Alpha Omega yang dikasihi Kristus, tadi kita semua sudah melihat dan mendengar tahapan-tahapan untuk mengikuti ibadah secara komunal. Tentu ada beberapa yang kita perlu cermati dengan apa yang kita dengar. Oleh karena itu, sebagai gembala, saya menghimbau seluruh jemaat Alpha Omega bisa mengikuti tahapan-tahapan yang telah disampaikan dan kita telah dengar bersama-sama. Dan apabila Bapak Ibu ternyata ada yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ibadah komunal, demi kepentingan kita bersama, itu yang saya mohon dengan berbesar hati untuk bisa ibadah di rumah dan mendengarkan karena ibadah ini juga akan disiarkan secara streaming atau online. Kiranya Tuhan terus memberkati kita dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini tanggal 28 Juni tahun 2020, kita tetap bersyukur, tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tema khotbah yang saya sampaikan, jaga hati. Jaga hati. Ayat pokok kita terambil dalam kitab Amsal Fatsal yang keempat, ayat yang ke-23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa pentingnya menjaga hati, karena dari situlah firman Tuhan katakan terpancar kehidupan. Berarti ada tidaknya kehidupan tergantung dari hatinya. Jelasnya tergantung bagaimana seseorang menjaga hati. Kan itu tema yang kita lihat pada hari ini, jaga hati. Jaga hati, apa itu hati? Dan apa fungsi hati? Mengapa harus dijaga? Dan siapa yang harus menjaga? Apa itu hati? Dan apa fungsi hati? Mengapa harus dijaga? Dan siapa yang harus menjaga hati? Lalu apa yang terjadi jika seseorang menjaga hatinya? Dan apa yang terjadi jika seseorang tidak menjaga hatinya? Apa itu hati? Hati sering disebut hepar atau liver. Dan hati adalah bagian penting dari organ tubuh manusia. Letaknya di rongga perut bagian kanan yang terlindungi oleh tulang rusuk, tepatnya di bawah rusuk bagian kanan. Nah, hati memiliki dua bagian yang disebut bagian kanan dan bagian kiri. Bagian kanan merupakan bagian terbesar dan ukurannya bisa 5-6 kali lebih besar dari bagian kiri. Hati warnanya merah kecoklatan karena berisi darah, dan beratnya hati orang dewasa lebih kurang 1,5 kilogram. Nah, kita bertanya apa fungsinya? Ada banyak fungsi hati. Fungsi hati banyak sekali, antara lain membuang racun dalam tubuh. Membuang racun dalam tubuh atau menghancurkan racun di dalam darah. Kemudian juga menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Itu fungsi hati. Di samping juga katakan membantu proses pencernaan. Hati membantu proses pencernaan.
dan juga menghasilkan protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah. Juga sistem kekebalan tubuh dihasilkan oleh hati. Hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh. Misalnya vitamin A, B1, B2, dan asam folat. Jadi hati juga berfungsi untuk memproduksi hormon pertumbuhan anak-anak. Nah, karena itu hati perlu dijaga. Mengapa harus dijaga, saudara? Mengapa harus dijaga? Karena fungsinya yang penting untuk tubuh, saudara. Alkitab sendiri mengatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau fungsi hati seseorang terganggu, maka itu akan mengganggu aktivitas tubuhnya. Kita bertanya, siapa yang harus menjaga? Yang harus menjaga, ya yang punya hati. Artinya orang itu sendiri yang harus menjaga hatinya, dan bukan orang lain. Orang lain juga harus menjaga hatinya sendiri, siapapun dia. Lalu apa yang terjadi jika seseorang menjaga hatinya? Apa yang terjadi jika seseorang menjaga hatinya? Maka fungsi hatinya bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, orang itu sehat jasmaninya. Sebaliknya, apa yang terjadi apabila seseorang tidak mampu menjaga hatinya? Maka fungsi hatinya tidak bisa berjalan dengan baik. Dengan kata lain, bisa terjadi kerusakan hati. Misalnya penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus, terjadinya kanker hati dan lain-lain. Dengan kata lain, orang itu tidak sehat jasmaninya. Ada beberapa gejala yang bisa menunjukkan adanya gangguan fungsi hati. Ada beberapa indikasi adanya gangguan fungsi hati. Misalnya perubahan warna fisik jadi pucat, perubahan warna mata, kulit jadi kuning. Itu menunjukkan bahwa fungsi hati seseorang sedang terganggu. Bapak Ibu Saudara yang dihormati, yang dikasihi, begitu pula dengan hidup kekristenan. Hidup kekristenan, hidup rohani atau hidup kerohanian orang Kristen dapat dilihat dari hatinya. Amsal pasal 27 ayat 19, Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Tepatnya, hidup kekristenannya dapat dilihat dan dinilai dari apa yang keluar dari pikirannya, dari jalan pikirannya, dari ucapannya atau perkataannya, dari tindak tanduknya mencerminkan orang itu sendiri. Jadi tema kita hari ini harus jaga hati. Mari kita kembali membaca ayat pokok kita dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berarti hidup matinya seseorang dalam tanda kutip karena hatinya. Alkitab juga mengatakan hal itu dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena itu Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kita semua tahu setiap orang punya hati. Dan hati itu Tuhan yang menciptakan. Kita semua tahu bahwa hati atau disebut hepar atau liver adalah organ yang penting dalam tubuh kita, dalam tubuh manusia. Dan Tuhan menciptakan hati pada manusia pasti dengan tujuan agar manusia mampu memuliakan Tuhan. Kepercayaan orang Ibrani, menurut orang Ibrani, pusat perintah dari manusia itu adalah dari hatinya, dari lefaf atau lef atau hatinya. Jadi mereka pakai sebagai pusat segala sesuatu. Orang Ibrani berpikir bahwa manusia dengan segala sifatnya, ya karakternya, intelek, jiwanya, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi mereka tidak menganalisisnya dalam bagian-bagian terpisah. Ya badaniahnya,
kehidupan batiniahnya maupun wataknya semua dari lefaf atau hati. Nah, dalam perjanjian baru hati adalah tempat berpikir. Dalam Markus pasal 2 ayat 6 dan 8 berkata, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya. Jadi hati itu adalah tempat berpikir. Apa yang orang pikirkan atau renungkan itu sumbernya dari hati. Sebelum orang itu mengatakan. Jadi Tuhan sendiri juga mengatakan, kita lihat perhatikan apa yang Tuhan katakan dalam ayat yang ke-8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Jadi jelas hati itu tempatnya berpikir. Maka kalau hatinya jelek, kalau seseorang hatinya jelek, maka yang keluar ya pikiran-pikiran yang jelek. Kalau hatinya kotor, yang keluar ada pikiran-pikiran yang kotor. Kalau hatinya najis, maka yang keluar ada pikiran-pikiran najis dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, kalau hatinya bagus, maka yang keluar adalah pikiran-pikiran yang bagus, yang jernih dan seterusnya. Maksudnya pikirannya baik, ya pasti ucapannya baik. Tindak tanduknya juga baik. Tuhan juga berkata dalam firman-Nya, hati itu juga tempat perasaan. Dalam Lukas pasal 24 ayat 32 Alkitab katakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hati yang berkobar-kobar bicara tentang perasaan yang tidak terbendung karena melihat sebuah kenyataan. Jadi hati itu juga tempatnya perasaan. Orang itu senang atau orang itu susah akan tampak dari rona wajahnya. Dari rona wajahnya. Dan itu perasaan. Jadi hati itu juga tempat perasaan. Alkitab juga berkata hati itu juga tempatnya menyimpan firman. Hati itu tempatnya menyimpan firman. Dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi firman Allah mengatakan hati itu tempatnya menyimpan firman. Juga dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Hati ini tempat menyimpan firman. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi betapa pentingnya peran hati dalam diri manusia. Betapa pentingnya peran hati dalam hidup manusia. Karena hal-hal itulah yang membuat seorang anak Tuhan kuat imannya. Dan dia mampu melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Oleh karena itu setiap kita perlu menjaga hati kita. Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kalau Tuhan berkata, jagalah hatimu, berarti Tuhan tahu ada orang-orang yang bisa menjaga hatinya, dan ada orang-orang yang tidak mampu menjaga hatinya, yang tidak mampu menjaga hatinya. Nah, kalau hati secara hurufiah tidak dijaga, maka bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Tadi kita sudah mendengar ada hati yang fungsinya terganggu. Kalau hati seorang tidak dijaga, maka bisa menimbulkan bermacam penyakit. Ada penyakit liver, kanker hati, dan bisa berakhir dengan kematian. Sebaliknya orang-orang yang mampu atau yang bisa menjaga hatinya, maka hatinya sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, begitu juga dengan kerohanian seseorang. Kita ingat kembali beberapa fungsi hati. Antara lain tadi membantu proses pencernaan. Membantu proses pencernaan. Membuang racun dalam tubuh. Membantu proses pertumbuhan pada anak-anak. Nah, berarti orang Kristen yang tidak bisa menjaga hatinya, maka
pencernaan rohaninya pasti terganggu. Artinya tidak bisa makan firman dengan benar. Tidak sedikit orang tidak mampu makan firman dengan benar karena fungsi hatinya dalam tanda kutip terganggu. Kenapa bisa begitu? Kalau kita bisa mengerti fungsi hati itu karena mampu membuang racun dalam tubuh. Nah, orang Kristen yang katakan hatinya terganggu dalam tanda kutip, tidak mampu menjaga hatinya, tidak bisa makan firman Allah dengan benar, maka dikatakan dia tidak mampu membuang racun dalam tubuhnya. Sebagian atau salah satu fungsi hati adalah membuang racun dalam tubuh. Berarti dalam tubuhnya sedang mengendap racun yang membahayakan jiwanya. Secara rohani, kalau orang Kristen dia tidak mampu membuang racun dalam tanda kutip dalam tubuhnya, maka fungsi hatinya terganggu. Dia tidak bisa mendengar firman dengan benar, saudara. Nah, yang pertama, orang itu tidak akan pernah jadi pelaku firman, saudara. Kenapa? Karena fungsi hatinya terganggu. Sekali lagi dalam tanda kutip, fungsi hatinya terganggu. Maka yang tampil perbuatannya kotor, selalu diwarnai hawa nafsu, senang membuat orang menderita, senang menyakiti orang lain, dan seterusnya. Yang pertama, orang itu tidak akan pernah jadi pelaku firman kalau fungsi hatinya dalam tanda kutip terganggu. Yang kedua, sebaliknya pihak yang tersakiti. Tadi yang pertama ada orang yang menyakiti orang lain, tapi yang kedua pihak yang tersakiti juga sama, fungsi hatinya juga terganggu atau kerohanian yang terganggu apabila dia tidak bertumbuh dalam iman. Dia bisa marah dengan perlakuan orang lain yang tidak adil terhadap dirinya. Ia tidak mampu atau tidak mau mengampuni, maka fungsi hatinya dalam tanda kutip tidak mampu membuang racun dalam tubuhnya. Dengan kata lain, hatinya tidak mampu membuang racun. Racun tidak bisa mengampuni. Racun kebencian, racun akar pahit, racun dendam, racun iri hati dan sebagainya. Kenapa? Ya karena fungsi hatinya atau pertumbuhan rohaninya terganggu. Yang ketiga, kita bisa melihat itu akan menghancurkan masa depannya. Pertumbuhan rohaninya pasti terganggu. Kita ingat salah satu fungsi hati adalah berfungsi memproduksi hormon pertumbuhan anak. Salah satu fungsi hati adalah memproduksi hormon pertumbuhan anak. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni orang lain, yang simpan dendam, pertumbuhan rohaninya terganggu, dia tidak bisa bertumbuh rohaninya. Juga kita tahu salah satu fungsi hati adalah berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh. Tadi kita ingat misalnya vitamin A, vitamin B1, B2, dan asam folat. Nah, bagaimana mungkin seseorang yang hatinya tidak mampu menyimpan vitamin firman Allah, sekali lagi, bagaimana mungkin orang yang hatinya tidak mampu menyimpan vitamin firman Tuhan bisa menolong orang lain atau bisa menjadi penolong bagi orang lain? Tidak mungkin, Mau dikasih apa? Mau dikasih vitamin rohani apa? Dia tidak nyimpan firman dalam hatinya. Jadi dia tidak mungkin. Alkitab katakan itu sama seperti orang buta menuntun orang buta. Dalam Matius 15 ayat 14, ya keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Jadi kalau hati itu tidak dijaga, itu bukan hanya merugikan dirinya sendiri, bukan hanya merugikan dirinya sendiri yang punya hati, tapi juga merugikan orang lain, hati orang lain. Saya ingat ayat pokok kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau rohaninya tidak bertumbuh, karena tidak mampu menjaga hatinya, ya masa depannya pasti hancur. Jadi kitalah yang harus menjaga hati kita, dan bukan orang lain. Orang lain harus menjaga hatinya, kita juga harus menjaga hati kita. Kenapa? Kalau hati kita tidak sehat, maka racun kebencian, racun sakit hati, racun tidak bisa mengampuni, racun dendam, racun akar pahit, itu akan merusak kerohanian kita. Kalau kerohanian seseorang rusak, tidak bertumbuh, ya pasti apa yang keluar dari hatinya, ya hal-hal yang buruk,
hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik. Karena itu Tuhan mau apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apakah itu perlakuan orang lain terhadap kita, tetap kita harus menjaga hati kita baik-baik. Kita harus pikir dulu, berulang kali, renungkan, camkan, apakah itu bermanfaat bagi kerohanian kita atau tidak. Kalau kita tahu tidak ada manfaatnya, lebih baik kita buang jauh-jauh dari hati kita. Karena itu justru akan merusak kerohanian kita. Itu bisa membuat rohani seseorang tidak bertumbuh. Nah, Rasul Paulus bilang begini, seharusnya katakan harus sudah bertumbuh. Dia bilang dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Artinya rohaninya tidak bertumbuh, tidak terlihat pertumbuhan rohani. Jelasnya masih rohani kanak-kanak atau kanak-kanak rohani. Kita maju di ayat 14 dalam Ibrani 5. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi untuk menjadi dewasa secara rohani, untuk kita bisa menjaga hati kita, maka kita perlu melatih panca indera kita. Panca indera manusia itu terdiri dari mata, hidung, mulut, telinga, perasa. Dan semua panca indera itu berkaitan dengan jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan. Dengan kata lain, Tuhan suruh kita melatih jiwa kita atau hati kita. Maka Tuhan berkata, jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita melihat beberapa contoh dalam Alkitab. Ada dua contoh yang kita lihat. Yang pertama Raja Saul, dan yang kedua Raja Daud. Keduanya dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Keduanya menjadi Raja Israel, menjadi Raja bangsa Israel, umatnya Tuhan. Kita tahu masing-masing memang tidak sempurna dan punya kelebihan dan kekurangan. Kita tahu karena mereka juga manusia. Tapi masing-masing juga memiliki hati yang sebenarnya mampu menyimpan firman Allah. Semua orang percaya juga punya kekurangan, juga punya kelebihan masing-masing. Tapi yang penting apakah seseorang bisa menjaga hatinya atau tidak. Mari kita lihat tentang Raja Saul. Saul kata Ibraninya Syaul, artinya yang diminta. Saul ini anak Kisi dari suku Benyamin. Jadi Saul ini keturunan suku Benyamin. Saul adalah raja pertama orang Israel. Itu ditulis dalam 1 Samuel pasal 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Juga dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tanda bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Jadi Samuel mengurapi Saul menjadi raja pertama umat Israel, karena bangsa Israel menolak kepemimpinan Allah yang diterapkan dalam pelayanan Samuel. Mari kita lihat perjalanan kerohanian Saul. Saul awalnya adalah seorang yang rendah hati. 1 Samuel 9 ayat 21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Jawaban Saul itu mencerminkan kerendahan hatinya. Awalnya Saul hidup dalam kerendahan hati. Artinya dia bisa menjaga hatinya.
dalam Kejadian pasal 49 ayat 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itu berkat yang diucapkan Yakub kepada Benyamin anaknya. Itu mengandung pengertian yang pertama, ia mampu mengalahkan musuh. Benyamin mampu mengalahkan musuh, memakan mangsanya. Dan yang kedua, ia memiliki hati yang suka memberi. Dan suku ini memang terkenal keberaniannya dan keterampilannya dalam peperangan. Dan itu juga ada pada Raja Saul. 1 Samuel 11 ayat yang ke-11. Keesokan harinya, Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Jadi Saul berani membela kebenaran. 1 Samuel 11 ayat 2. Tetapi Nahas, orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Saul marah. Saul tidak mau rakyatnya tidak bisa melihat dengan jelas. Karena mata mereka akan dicungkil oleh Nahas, orang Amon. Apa pengertiannya bagi kita? Jangan sampai kita membiarkan orang lain, orang percaya tercungkil mata dalam tanda kutip mata mereka oleh iblis dan tidak lagi mampu melihat kebenaran firman. Jadi kita mau jadi kepanjangan tangan Tuhan. Awalnya Saul, dia seorang yang tidak suka dipuji. Dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 21 dan 22 berkata, sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Sudah kita lihat, awalnya Saul tidak suka pujian. Dia ditentukan menjadi raja, tapi dia sembunyi. Dia tidak suka pujian. Bahkan dia tidak mau dan tidak ada kebanggaan diri. Kita terus lihat perjalanan Saul dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 24 sampai 25. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu. Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja. Tidak ada reaksi yang berlebihan dari Saul. Bukankah itu sama dengan Saul bisa menjaga hatinya? Saul lebih mengutamakan Tuhan daripada kedudukannya. Awalnya Saul lebih mengutamakan Tuhan daripada kedudukannya. Kembali kita lihat dalam 1 Samuel 11 ayat 12 dan 13. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Saul lebih mengutamakan Tuhan daripada kedudukannya. Dia lebih senang memuliakan Tuhan daripada jabatannya. Awalnya Saul bisa menjaga hati. Awalnya hatinya bersih, hatinya jujur dan hidup dalam kerendahan hati. Coba kita lihat, dia tidak membalas jahat dan kejahatan. Itu ditulis dalam 1 Samuel 10 ayat 26 sampai 27. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Bagaimana Saul bisa tidak membalas kejahatan mereka? Bagaimana anak Tuhan bisa tidak membalas kejahatan orang lain? Kembali kepada Saul, bagaimanakah Saul bisa tidak membalas kejahatan orang-orang dursila? Bukankah dia sudah menjadi raja? Dia punya kedudukan dan kekuasaan. Kita lihat yang pertama,
karena dia sadar siapa dirinya. Orang yang sadar siapa dirinya karena Tuhan, dia tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita tahu suku Benyamin, suku yang terkecil. Saul dari suku Benyamin, suku yang terkecil. Dan dia dari kaum Matri, kaum yang paling hina di antara kaum suku Benyamin. Maka Saul sadar siapa dirinya. Dan yang kedua, bagaimana Saul bisa tidak membalas kejahatan mereka? Yang kedua, karena dia pura-pura tuli. Saul bukan tuli, tapi pura-pura tuli. Saul mendengar penghinaan dari orang-orang dursila atas dirinya, tapi dia berusaha untuk tidak memasukkan penghinaan itu ke hatinya. Itu yang disebut Saul pura-pura tuli. Dia dengar apa yang dikatakan terhadap dirinya penghinaan itu, tapi dia berusaha untuk tidak memasukkan penghinaan itu ke hatinya. Artinya, ia tidak mau membalas jahat dengan jahat. Dengan kata lain, Saul bisa menjaga hatinya. Dan Tuhan pakai Saul. Maka di awal perjalanannya sebagai raja, Tuhan urapi pakai Saul dan memberi kemenangan kepada bangsa Israel. Tapi perjalanan rohani Saul selanjutnya, dengan berjalannya waktu, dengan bertambahnya kekuasaan, dengan bertambahnya harta benda, maka Saul tidak lagi mampu menjaga hatinya. Seharusnya Saul mampu. Bukankah dia orang biasa? Anak Kisi dari suku Benyamin, suku Matri yang terkecil. Tapi kita melihat Saul tidak mampu menjaga hatinya. Pelajaran apa yang kita dapatkan? Seperti padi makin berisi, maka dia pasti makin menunduk. Seperti padi makin berisi akan makin menunduk. Begitu juga seharusnya dengan orang percaya. Siapa kita dan bagaimana dulu kita tanpa campur tangan Tuhan. Kalau kita bisa sebagaimana kita ada, itu karena Tuhan. Amin, sudah. Kembali kepada Raja Saul. Apa yang menyebabkan Raja Saul tidak bisa menjaga hatinya? Kebencian, dendam, iri hati. Hati-hati saudara. Kebencian, dendam, iri hati dan sebagainya. Itu membuat orang tidak mampu menjaga hatinya. Dalam 1 Samuel 18 ayat 7 sampai ayat 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kedudukan, kekuasaan, atau berkat tanpa menjaga hati bisa membuat seseorang lupa siapa dirinya. Orang yang tidak bisa menjaga hati, ujung-ujungnya adalah tindakan kejahatan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 11, Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Kita bertanya, mengapa Saul berbuat demikian kepada Daud? Yang pertama, karena kekuasaan. Dia bilang, kalau dia diperhitungkan beribu-ribu, sedangkan Daud berlaksa-laksa, dia berkata dalam hatinya, kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu, akhirnya jabatan raja itu akan jatuh kepadanya. Jadi kedudukan, kekuasaan, harta itu harus benar-benar membuat kita menjaga hati. Jadi orang yang tidak bisa menjaga hati seperti Saul, ujung-ujungnya adalah tindakan kejahatan. Saul berupaya menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Mengapa Saul berbuat demikian? Tadi kita tahu yang pertama karena kekuasaan. Karena kekuasaan, Saul tidak mampu menjaga hatinya. Hati-hati dengan kedudukan, kekuasaan, dan harta. Bukan salah, saudara, seseorang memperoleh semua itu. Dia diberkati Tuhan, punya kedudukan, bukan salah. Tapi asal dia mampu menjaga hatinya. Hati tempat menyimpan firman, asal dia menyimpan firman dalam hatinya. Karena hati itu adalah tempat menyimpan firman. Supaya yang keluar adalah firman. Dan yang kedua, kenapa Saul bisa berbuat begitu kepada Daud? Karena adanya
kebencian. Yang pertama karena kekuasaan dan yang kedua adalah kebencian. Iri hati yang bercokol di hatinya. Mengapa kebencian, iri hati, dendam ada dalam hatinya? Karena Saul tidak mampu menjaga hatinya. Berarti kita tidak boleh lengah, tidak boleh bangga diri. Kalau sekarang iman kita kuat, kita harus tetap sandar kepada Tuhan. Jangan merasa kuat lalu hidup sembarangan. Kita kadang dibuat heran, bukan? Dengan orang-orang yang dulu kita kenal rohaninya, kesetiaannya, pelayanannya, tapi kemudian berubah. Siapa yang salah? Ada orang Kristen yang dulu berapi-api, tahu-tahu tinggalkan Tuhan. Tidak lagi percaya dan mengaku Yesus sebagai juru selamatnya. Kenapa bisa begitu? Apa Tuhan salah? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah salah. Yang salah adalah orang itu, sebab dia tidak bisa menjaga hatinya. Kita bukan sekali selamat tetap selamat. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita tidak menjaga hati. Saudara lihat Yudas, salah satu murid Tuhan. Bukankah Yudas sudah terima keselamatan karena percaya kepada Yesus? Tapi kenapa Yudas katakan mengkhianati gurunya, mengkhianati Yesus? Karena Yudas tidak mampu menjaga hatinya, imannya. Yudas kehilangan keselamatan. Apa yang diterima oleh Saul? Apa akibat Saul tidak menjaga hatinya? Apa yang dia terima? Tidak ada pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Dalam 1 Samuel 16 ayat 14a. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Firman Tuhan bilang kepada kita, jaga hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jelas hidup dan matinya kerohanian seseorang itu tergantung hatinya. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang seseorang lakukan, itu akan berdampak dalam kehidupan mendatang. Jangan hidup seperti Saul. Jangan hidup seperti Saul yang tidak mampu menjaga hatinya. Sekarang kita lihat tentang Raja Daud. Nah, siapa Daud? Daud lahir dari keturunan suku Yehuda. Daud adalah anak bungsu Isai dan raja kedua Israel. Daud juga diurapi Nabi Samuel di Bethlehem sebagai raja menggantikan Saul. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 14, Daud disebut sebagai pemazmur yang disenangi di Israel. Dalam 2 Samuel 23 juga dikatakan ayat yang pertama, inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Ada 73 mazmur dalam Alkitab yang menyatakan sebagai mazmur Daud. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, itu dalam Kisah Rasul 13. Jadi kita melihat di awal perjalanannya sebagai raja, Daud juga hidup dalam kerendahan hati. 1 Samuel 18 ayat 23. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tetapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Daud dapat menjaga hatinya. Ya, seorang yang rendah hati. Mari kita lihat terus perjalanan kerohanian Daud. Daud perjalanan selanjutnya dalam perjalanan rohaninya, Daud pernah beberapa kali tidak mampu menjaga hatinya. Yang pertama, Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Itu dalam 2 Samuel 11. Lalu Tuhan tegur melalui Nabi Nathan. Dan Daud mohon pengampunan Tuhan. Dalam 2 Samuel 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Daud mohon pengampunan. Daud bertobat sampai ke dasar hatinya. Dia coba bangkit kembali dan menjaga hatinya. Tapi kita melihat yang kedua, Daud pernah katakan tidak mampu menjaga hati.
waktu Daud bangga diri dalam 2 Samuel 24 ayat 2. Lalu berkata raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Daud bukan mau tahu berapa jumlah rakyatnya, tapi di dalamnya terselip kebanggaan diri. Daud sudah diperingatkan oleh Yoab panglimanya supaya dia tidak melakukan apa yang salah di mata Tuhan, tapi Daud bergemingsa. Daud tidak jaga hati, dan itu salah di mata Tuhan. Daud minta ampun sama Tuhan dalam 2 Samuel 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perkataanku itu sangat bodoh. Daud mengakui kesalahannya. Untung Daud sadar dan minta ampun sama Tuhan. Dan akibat perbuatan Daud, Alkitab mencatat 70.000 orang kena penyakit sampar dari Dan sampai Berseba, persis dari tempat di mana Daud suruh Yoab untuk menghitung rakyatnya. Jadi jangan sampai kita tidak mampu menjaga hati kita. Daud sadar, dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan juga mau pakai dia. Saudara dan saya yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjaga hati kita. Kalau kita salah di hadapan Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita mohon Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni kita, asal kita terus mau menjaga hati. Mari kita jaga hati. Tuhan suruh kita jaga hati, karena yang pertama itu pasti memperkenan hati Tuhan. Dan yang kedua, dari hati yang dijaga terletak masa depan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kami, para pendengar yang mendengar kebenaran firman-Mu. Engkau yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami memilih kehidupan, kami milih masa depan, kami mau bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu tolong kami Tuhan, beri kami kemampuan menjaga hati kami. Kami sadar hati itu tempatnya perasaan, hati itu tempatnya firman. Kami mau menaruh firman dalam hati kami, supaya kami memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan, Engkau bicara atas kami hari ini. Dan Engkau mengasihi setiap pendengar, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka Tuhan. Engkau pakai mereka jadi alat Tuhan, supaya mereka bisa menjaga hati mereka, dan mereka mampu membawa orang lain dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Dalam era new normal, kami tetap mohon pertolongan untuk bangsa yang kami kasih. Tuhan tolong negara kami Indonesia yang kami kasih. Berkati Bapak Presiden, berkati para menteri, berkati seluruh Tuhan pemerintahan di negara kami ini. Tuhan tolong Bapak. Kami percaya Tuhan juga memberkati TNI dan Polri. Para medis, para dokter, perawat, semua Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka, beri kesehatan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong juga anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka tetap menjaga hati. Dan kami yakin Tuhan juga lindungi. Tuhan lindungi kota kami. Tuhan lindungi kami semua. Tuhan juga berkati bupati kami. Kami percaya Tuhan Kau tolong kami semua. Gereja-gereja-Mu Tuhan juga berkati di kota kami. Tuhan juga tolong gereja-Mu Alfa Omega. Dengan kerendahan hati kami mohon Tuhan, biarlah kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita terima berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.